What? Pisang, coklat. Buat apa? Buatin kue coklat yang sehat dong. Coklat, pisang, coklat. Oke deh, mari kita coba. Hai. Tahu nggak sih, kadang hidup tuh mirip banget sama bikin kue. Kok bisa? Jawabannya bisa dong. Karena kita udah nyiapin bahan, udah rapi, udah semangat, udah effort, tapi malah hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Kadang itu bantet, kadang itu gosong, kadang malah nggak jadi sama sekali. Oh no! Tapi lucunya, dari situ kita bisa belajar sabar. Seperti belajar nyoba lagi dengan bahan yang sama, cuma caranya sedikit berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti brownies. Kok bisa brownies? Nah, dulu aku pikirnya brownies itu cuma coklat biasa, tapi ternyata di balik manis dan legitnya ada cerita yang menarik. Kira-kira apa ya? Yuk simak video aku selanjutnya. Kalian tahu nggak, ternyata brownies yang kalian makan itu termasuk produk gagal loh. Kok bisa? Jadi, sekitar abad ke-19 di Amerika Serikat, ada seorang chef pastry yang disuruh bikin kue coklat buat acara penting. Tapi entah kenapa, dia lagi buru-buru atau mungkin lagi galau, itu dia lupa masukin baking powder. Hasilnya, kuenya nggak ngembang dan akhirnya bantet. Tapi dipikir-pikir ya gagal total sih. Tapi siapa sangka justru dari kesalahan kecil itu tercipta sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang nyicip malah suka. Mereka bilang teksturnya padat, lembab, dan rasanya coklatnya lebih pekat. Dari situ lahirlah brownies, kue gagal yang akhirnya jadi salah satu dessert yang paling populer di dunia. Oke, sebelum masak kita harus pakai celemek dulu guys. Oke guys, bahan yang digunakan adalah oats, telur, madu, pisang, kopi, coklat. Pertama, kita masukin 2 butir telur. Kedua, kupas pisang satu persatu. Selanjutnya, hancurkan pisang sampai benar-benar lembut. Selanjutnya, aduk telur dengan merata. Kadang bagian ini kelihatan sepele banget, tapi justru disinilah awal semua rasa dimulai. Tuh lihat, kuning sama putihnya udah menyatu. Awalnya kayak dua orang lagi ngambek, tapi begitu diaduk pelan-pelan, lama-lama nyatu juga. Tapi terkadang aku ngerasa kayak telur ini tuh sumber kehidupan deh. Kedengaran berat banget ya. Wow. Tapi serius deh, lihat aja. Dari satu bahan sederhana kayak gini bisa jadi dasar dari segala jenis dessert, masakan, dan lain-lainnya. Jadi tipsnya aduknya pelan-pelan aja ya. Nanti nikmati prosesnya, jangan buru-buru biar udara masuk dan adonan jadi lembut. Enjoy, jadi. Sekarang masuk ke tahapan penting, yaitu ngancurin pisang. Keunikan gue adalah memakai sendok. Oh iya, gunain pisang yang benar-benar matang ya, karena makin matang rasanya makin manis alami, jadi gak perlu dibelah lagi. Asik, estetik banget gue dah. Oats 100 gram ya guys. Selanjutnya masukin 2 sendok makan madu. Kita butuh yang manis-manis, tapi bukan hubunganmu yang manis cuma di awal aja. Oke. Selanjutnya masukin kopinya. Selanjutnya masukin 50 gram dark coklat leleh dan dipotong kecil-kecil. Dan ya, ini semua bahannya udah jadi. Halo warga jiwa mageran. Oke lanjut, masukin oatsnya ke chopper, terus kita haluskan sampai halus. Blender sampai halus. Kalau harapan dia yang udah mulai kabur tiap malam minggu. Udah mulai bingung mau di konten apa.
Selanjutnya masukin madu ke adonan pisang dan telur. BTW video pisang dan telurnya gak kerekam please. Selanjutnya aduk adonan sampai rata. Ini olahraga tangan paling worth it. Oke, selanjutnya masukin toppingnya. Yes, kayak estetik banget tuh. Aduk adonan lagi, lumayan bakar kalori. Sebelum nambah kalori, tolong pegel nih. Aduk sampai mampus. Kalian tim aduk cepat atau aduk santai nih? Kalau aku sih santai aja biar vibes-nya tetap chill. Lihat tuh, adonan ini kayak hidup, gak langsung nyatu, tapi kalau sabar dan terus diaduk akhirnya jadi halus juga. Kadang kita cuma butuh waktu dan sedikit tenaga sih. Yar, adonan udah selesai, tinggal di baking. Yuhu. Lalu masukkan adonan itu ke loyang yang mau di baking. Oke, sekarang bagian paling penting yaitu coklat. Aku sengaja nggak ngelelehin coklatnya, tapi aku potong kecil-kecil aja biar nanti pas dipanggang tuh coklatnya meleleh di dalam adonan. Ternyata bagus juga ya adonan gue. Sebelum masuk proses baking, kita panasin dulu ovennya di suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Bentar ngeblur. Sambil menunggu, aku tidak lupa action seperti biasanya. Asik. Cakep juga ya kuenya. Selanjutnya masukin loyang ke oven. Kita baking selama 25 menit. Kuenya udah matang, saatnya diangkat. Tara, udah jadi brownies aku. Enaknya. Tuh, hasilnya kayak gitu guys. Kayak sir. Oke guys, saatnya kita mencoba hasil masakanku sendiri. Lihat deh teksturnya shiny banget kan, lembut banget di dalam, wangi coklatnya tuh kayak wangi kemenangan setelah diet seminggu. Gak cheat day, asik. Walah, kasih estetik aku guys. Sumpah ini gak nyangka manisnya pas, lembut, ada hain pisang tapi nggak bikin enak sama sekali. Ini kayak cinta yang sehat, nggak terlalu manis tapi bikin tenang. Oke guys, sekarang uji rasa paling jujur. Kita panggil food critic nomor 1 di rumah ini adalah mami aku. Dan kata mami aku, brownies aku enak banget dan sesuai dengan apa yang aku bilang. Jadi guys, ingat ya, cinta dan makanan itu sama-sama bikin bahagia, asal nggak berlebihan. Dan kalau mami bilang enak, artinya resep worth to try. Oh iya, belum ku kasih nama ya, enaknya apa ya? Aha, aku tahu. Aku kasih nama Fit Browns. Fit Browns sendiri adalah metafora tentang kehidupan yang sehat tapi tetap nikmat. And bye. Dan menurutku disitulah filosofi hidup yang paling sederhana tapi paling ngena. Kadang hal-hal terbaik dalam hidup itu justru lahir dari sesuatu yang gak kita rencanain. Dari kegagalan, dari salah langkah, dan dari hal-hal yang bikin kita kecewa. Mungkin kamu lagi ngerasa gagal hari ini, gagal diet, gagal kerja, gagal hubungan, atau gagal buat sesuatu yang kamu impikan. Tapi mungkin kamu cuma lagi di tahap kronismu sendiri. Bantet? Iya. Nggak sempurna? Iya.
Tapi siapa suruh, justru itu bikin kamu jadi manis dengan caramu sendiri nanti. Selamat ya, kamu sudah sampai di akhir sesi hari ini. Kita sudah belajar banyak sekali, mulai dari menyiapkan bahan, mengaduk adonan, baking, hingga mencicipi hasilnya. Tapi sebelum benar-benar menutup video ini, aku ingin berbagi beberapa tips tambahan yang sangat bermanfaat. Pertama, tips praktis agar brownies lebih sehat, yaitu kamu bisa menambahkan biji-bijian seperti chia seed atau flaxseed. Ini tidak hanya memberikan tekstur unik, tapi juga menambahkan kandungan serat dan nutrisi. Kedua, buat versi bebas gluten dengan mengganti sebagian tepung dengan oat halus. Oat tidak hanya membuat kue tetap lezat, tapi juga membuat lebih ramah untuk pencernaan kita. Untuk pemanis, pilih madu dan sirup alami. Dengan begitu, kalori tetap terkendali, rasa manis tetap hadir, dan kita merasakan enak juga, dan juga bisa menikmati dessert tanpa rasa bersalah. Ingat, tekstur adonan itu penting banget. Aduk perlahan supaya adonan itu tetap lembut dan udaranya masuk. Sekarang kita masuk ke edukasi nutrisi. Nah, setiap bahan sederhana punya manfaat loh, apalagi di brownies ini. Yang pertama, pisang kaya potasium, bagus untuk otot dan jantung. Terus selanjutnya ada oats yang kaya serat, yang bisa menjaga pencernaan kita. Yang ketiga, telur sebagai sumber protein untuk energi kita. Yang terakhir, madu sebagai pemanis alami, lebih sehat dibanding gula olahan. Dengan memahami manfaat tiap bahan, kamu bisa menyesuaikan dessert ini sesuai dengan kebutuhan kalori harianmu. Artinya, dessert sehat ini bisa masuk ke dietmu tanpa mengorbankan rasa dan kenikmatan. Seperti baking itu, hidup pun butuh kesabaran dan eksperimen. Gagal hari ini bukan akhir, tapi kesempatan untuk belajar, untuk menemukan cara baru yang lebih baik lagi. Setiap kali kamu gagal diet, gagal memasak, atau gagal mencoba hal baru, jangan putus asa. Anggap itu sebagai pengalaman berharga buat kamu yang membawamu menuju hasil yang lebih manis dan memuaskan. Coba deh praktikkan tips ini di rumah dan eksperimen sesuai selera. Tambahkan bahan sehat favoritmu dan bagikan hasilnya ke temanmu atau ke keluargamu. Dengan begitu, lebih banyak orang menikmati dessert sehat ini. Terakhir, ingat pesan sederhana: tidak ada yang sempurna. Proses kesabaran dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Setiap momen, belajar dari setiap langkah, dan temukan manismu sendiri, baik dalam kue maupun dalam hidup. Tetap manis, tanpa rasa bersalah, terus diet sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.